dari sisi itemnya sama, bisa dibilang sangat sustain lah untuk hero-hero yang dimiliki oleh OP Pegasus. Dan ya, let's go. Kita bakal langsung masuk ke dalam in-game kita karena sudah dimulai untuk game yang pertama pembukaan dari MDLID season yang ke-7. Dan ini dia. Ini dia, Pung. Segar sekali, Pung. Ini dia. Akhirnya. Satu lagi. Udah tidak silau. Oke, Pung, ini dia. Kita langsung menuju ke MDL season yang ke-7. Opung Wawa. By Traffic, OP atau GPX? Kalau aku sukanya, kalau rapi, bener-bener rapi, aku sih di OP sih game yang pertama. Oke, OP di game yang pertama. So, kita bakal melihat di mana Ray akan coba untuk mendapatkan satu buah Retribution, tapi OZN1 lah. OZN1 lah yang berhasil mendapatkannya. Coba dibalikan kembali keadaannya para pemain dari tim OP nampaknya mencoba untuk menarik Ray dan masih ada Mortal Coil yang menyelamatkan dirinya. Yep, dan masih bertahan juga untuk di bagian bottom lane-nya ini bakal menjadi duel yang cukup sustain juga Rizzy dengan lapu-lapu dia. Dan lebih ke arah mungkin defense ya dari tim OP Pegasus di mana mereka butuh waktu Masako untuk menjadikan item terlebih dahulu sebelum melakukan duel. Apalagi itu adalah Watt di mana kita tahu dengan adanya One yang dipergunakan sebagai gold laner di sini. Butuh waktu dan juga One adalah hero momentum. Jadi meskipun dari early game bisa di pressure GPX, ya OP mereka nggak bisa nyaman juga ketika masuk ke mid game, ke late game apalagi. Karena itu adalah One yang sekali saja pecah dari business point-nya, situasi bisa berbalik untuk keunggulan bagi GPX nantinya. Oke, bisa kelar ya, bisa dibilang dari tim para GPX yang bisa mendapatkan poin kill yang banyak. Tapi dari posisi GPX mereka sudah akan standby mendapatkan satu buah turtle dengan adanya posisi 3 versus 3. Yang disayangkan adalah dengan adanya seorang lapu-lapu yang mungkin kali ini akan berada di front line dari tim OP. Udah ada tim fight di arah turtle nampaknya kali ini. Ternyata Brave Factor telah dibuka oleh seorang RZY. Melihat posisi yang dimiliki oleh tim OP akan coba dibalikan kembali karena dan Razor takedown first blood. Retribution didapatkan oleh OZN1. Langsung ada satu buah poin. Fredo Kitty kali ini tidak bisa bertahan kembali. Dan para pemain dari tim OP bahkan mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill. Fredo bersama dengan Ray poin kill yang mahal. Yap, itu poin kill dan bahkan didapatkan juga turtle ya. Yang berarti memang keunggulan dari OP ini cukup maksimal tadi ketika ada duel yang terjadi di bagian turtle. Jadi agak sedikit ngereset untuk GPX-nya, mereka masih tetap akan mengandalkan Watt untuk bisa bermain nanti mid game karena di early game One masih tetap akan melakukan farmingan terlebih dahulu dan dengan 3 badan di depan OP mereka sangat nyaman sekali untuk bermain front to back dan berkebalikan. GPX mereka mau gak mau harus bisa menargetkan ke belakang untuk menangkap antara Masako atau bahkan untuk mendapatkan Spencer-nya. Tapi kita tahu bagaimana Spencer dengan Valentina. Dia bakal sustain dan adanya efek teror yang berbahaya untuk GPX. Oke, bahkan kita lihat di mana para pemain dari tim OP mereka harus membawa game ini lebih lama lagi dengan adanya line up yang kita bisa bilang adalah line up ke arah late game. Dan jangan lupakan OZN1 semakin di late game semakin tidak bisa dibendung. Dan bahkan para pemain dari tim OP mereka mencoba all in terhadap seorang Ray dan akan keren ditumbangkan. Ray masih selamat, bakal super out, Supriyadi datang menuju ke arah jungle, menuju ke arah OZN1, mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Satu weakness lagi akan terbuka, tapi super out, Supriyadi gak berhasil membuka weakness poinnya. Yep, dan itulah yang terjadi memang dengan hero-hero yang durable ya dan sangat sustain sekali tadi. Cukup panjang team fight yang terjadi dan ketika semua source skill sudah habis dari GPX saatnya untuk OP Pegasus menyerang dan what? Ditumbangkan juga dengan aksi dive in yang dilakukan. 2 pemain menabrak dari Spencer bersama dengan OZN1 dan cukup mudah tadi bisa langsung mendapatkan Watt yang memang belum punya power untuk di early game karena Corrosion baru saja selesai. Ya betul sekali, tapi Spencer dengan sangat sigap berhasil melakukan decimate dan Kribo dan memiliki clock off destiny. Dengan turtle yang sudah berhasil diamankan oleh OP di game yang pertama akan coba diamankan kembali oleh mereka. Melihat posisi Ray yang benar-benar dipukul mundur oleh seorang lapu-lapu RZC. Solo Pikovka dan disisit. Lapu-lapu versus everybody right here. Membuat dirinya bertahan hidup dan bahkan menjadikannya dia korban. Tapi tumbal yang worth it menurut aku, Bung. Iya, ditukarkan dengan jungler yang dimana turtle akan menjadi free untuk OP Pegasus. Dan kita melihat bagaimana pressure-nya sudah in. Sekarang dari OP mereka masuk ke orange buff-nya, sudah akan mendapatkan orange buff tersebut dan unggulnya ini bakal jauh banget ya karena ya sekali lagi mereka sudah berhasil untuk melakukan zoning out terhadap pemain-pemain GPX. Ini tinggal bagaimana Watt menurutku ya dari GPX karena Watt akan menjadi kartu kunci kemenangan dan kita lihat dari talent yang sudah diambil. Demon Slayer sama-sama dipakai oleh jungler dari OP dan juga GPX. Cooldown, battle spell cooldown dengan
damage to monster, jadi sama-sama kalau dilihat ya. Jadi kecepatan retry-nya sama, tapi apa yang terjadi tadi? Purple buff-nya diamankan dan Opung Wawa. Aku sempat mention ke Opung Wawa kan, kalau misalnya Ozienwan tidak terlalu menitik beratkan semua di dia. Lihat kan Om, ini yang aku maksud. Dia lebih merata ya sekarang. Lebih kayak, oke Ozienwan tinggal mainin tugasnya doang, nggak kayak kemarin dia tugasnya banyak. Udah jadi jungler, retribution, farming, killer. Sekarang, oke gue farming killer, sisanya teman-teman gue ternyata. Gak tahu, Masako juga dia bebas banget ya tadi meskipun memang harus merelakan satu turret yang berada di bagian atas. Tapi setidaknya dari Watt sendiri gak terlalu bebas untuk bisa bergerak. Dari goldnya belum terlalu jauh, GPX masih akan bisa mengejar juga. Tapi yang dilakukan oleh OP Pegasus, mereka berkumpul selalu. 4 pemain, 3 pemain, dan itu jalan berbarengan. Tapi tentunya di sini ada crossbow of Death telah terbuka, berhasil mendapatkan satu mundur ke arah belakang para pemain dari tim OP. Akhirnya Ozienwan ter-take down, tapi Super Also Priadi kali ini mencoba untuk menuju ke arah RZY. Tidak bisa menyentuh, Spencer masih menargetkan dirinya kepada seorang Super Also Priadi dengan DC yang dia miliki, tapi bertahan dengan posisi ketertinggalan. Cukup 1 point kill saja. Sebenarnya tukar satu, tapi kenapa aku bilang tertinggal? Karena yang didapatkan oleh tim GPX adalah junglernya kembali. Jungler ini menjadi prioritas cukup penting pemegang Retribution di saat objektif akan kembali datang lagi ke Land of Doubt. Dan aku suka banget sih dari OP Pegasus ya. Lihat bagaimana mereka akan melakukan setup ya. Itu Muisa kenapa di sana ya? Oke, Muesa terdeteksi, mencoba di all in, flicker digunakan, Bagang tidak ada flicker dari seorang Muesa. Mundur ke arah belakang, dia bisa diberikan oleh seorang Masako, akan memberikan adiksi terhadap seorang Fredo Kitty. Terlalu sakit damage yang diberikan, terlalu asin damage yang diberikan oleh seorang Masako. Oh ya, dan juga setup dari OP tadi, di mana mereka cukup spread out tadi, tersebar, sehingga sangat sulit untuk bisa menangkap satu demi satu. Belum lagi adanya Bloodhound yang dimiliki oleh Muesa ini bakal menjadi salah satu faktor untuk bisa langsung melakukan instant pick off ke siapapun pemain-pemain GPX. Oke, dan lihat fight yang dilakukan seorang Fredo Cutie memang tidak terlalu terlihat. Terlihatnya seperti biasa untuk meng-cutting saja, tapi impact-nya mereka dapetin satu buat turret dan Watt mempercayakan itu kepada Fredo Cutie. Yep. Mau gak mau sih. Mau gak mau udah gak ada opsi lagi. Mereka harus bisa menunggu juga sih. Tapi sementara menunggu OP Pegasus satu buah Iron Hook yang sangat manis sekali tadi. Fredo Cutie harus terculik begitu saja. Sangat-sangat cepat. Dan gak bisa bereaksi memang sama sekali karena ada 4 pemain yang sudah menunggu juga. Jadi 4-1 atau bahkan 5. Kumpul bersama OP Pegasus, mereka sudah menang item. Mereka sudah mulai unggul sekarang. Mereka bisa nabrak kalau memang mereka ingin. Betul banget. Tapi Iron Hook-nya mulai udah harus di-respect. Tidak boleh terkena kembali karena Muesa dari tadi selalu berada di garis depan dengan 3 asis yang mereka miliki. Tapi Muesa tidak akan meninggalkan dia begitu saja. Bahkan Retribution Ozienwan dia berani untuk memaksa Retribution. Oh bukan, Ray yang pakai Retribution. That's why dia memilih untuk mundur ke arah Purple Buff ketimbang dia mengadu di arah Orange Buff, Opung. Ya, dan bahkan yang lebih serem lagi adalah perbedaan level ya, 12 dan level 10 tadi. Berarti memang dari jungler GPX sendiri sangat-sangat di-rate sekali oleh pemain dari OP. Selalu masuk, selalu ada di sana juga membuat mereka gak bisa untuk mendapatkan level dengan sangat-sangat maksimal. Dan yang kita mention juga adalah bagaimana misalnya dari Kagurannya belum punya item, ini bakal mudah untuk bisa diambil. Dan bahkan dari tim fightnya sendiri 4 lawan 5. Tentunya OP Pegasus mereka pegang kendali permainan. Tapi lihat crossbow of Tank telah terbuka. Mencoba untuk mundur ke belakang. Super Out Supriyadi tidak mau terlalu terburu-buru. Mencoba untuk buka dengan crossbow of Tank-nya. Mau gak mau beli harus digunakan para pemain dari tim OP. Mereka berhasil mendapatkan satu Fredo Kitty ter-take down. Super Out Supriyadi. Kali ini gak punya crossbow of Tank kembali dan Siri aksikan. Siri ter-take down. What a flicker Iron Hook from Muesa. Kali ini berhasil mendapatkan satu matching-man yang mantap. Wow, movement yang luar biasa tadi. Hampir tidak kena dikombinasikan bersama dengan flicker. Dan connect ternyata. Dan itu dia item bahkan Demon Hunter Sword sudah diselesaikan oleh Masako. Ini berarti GPX. Tugas mereka adalah bagaimana menjaga Watt. Tapi kita tahu bagaimana penjagaan untuk Watt sendiri bakal minimalis banget ya. Karena untuk di garis depannya bisa ditabrak dengan mudah oleh OP Pegasus. Ada lapu-lapu dengan Bravos Fighter yang kita tahu ini adalah damage yang sangat besar sekarang sebelum di nerf nanti ya untuk next patch-nya. Tapi sekarang lapu-lapu ini masih sangat power sekali dengan 3 kali hit anti-sisi. Dan kalau menurut aku sih kalau di nerf lapu-lapu tidak akan laku lagi ya. Karena sekarang pun sebenarnya dia udah cukup banyak counternya, tidak terlalu menjadi prioritas.
dan juga bukan berarti menggunakan lampu-lampu pasti menang, Pung. Hmm. Dan kalau nanti di nerf di next patch, kemungkinan besar menurut aku pribadi, dia akan tidak laku. Dia akan tidak laku. Karena akan banyak banget hero yang lebih power, macam Yuzong. Yuzong mana ya? Yuzong harusnya naik lagi. Ya, Yuzong naik lagi. Dan bahkan kita melihat sebentar lagi Obu Wawa. Super Minion akan bergerak menuju ke best turret yang dimiliki oleh para pemain dari tim GPX. Klom dengan enhance yang dimiliki oleh seorang Lord, tapi keuntungan yang akan coba ditangkap, tapi Ray berhasil menghindari dengan ada Mortal Coil. Itulah kenapa player Martis harus menggunakan Mortal Coil ketika melakukan rotasi. Oh iya, untuk berjaga-jaga jangan sampai memang terkena efek skill dari lawannya. Tapi satu Lord belum berhasil untuk mendapatkan best turret, tapi setidaknya semua outer turret dari GPX ini sudah habis sekarang. Dan bahkan jungle-nya diisi oleh pemain-pemain dari OP Pegasus. Dari itemnya, marksman-nya kalau kita lihat Corrosion, Windtalker, ada satu Steel Leg Plate. Ini buat Watt berbanding terbalik Steel Leg Plate dengan adanya Golden Staff sudah di tangan dari Masako. Jadi unggul satu item dan bahkan menuju ke Wind of Nature sebentar lagi. Betul. Untuk Masako. Untuk Awat, dia akan menuju ke Malefic terlebih dahulu. Kenapa? Dia harus memecahkan seorang Fredrin. Dan menurutku memang untuk sekarang nih ya, andalan damage-nya ini GPX ya cuma dari Watt dulu. Mau nggak mau? Mau gak mau, betul. Mau nggak mau. Dan di arah backline ya, ketika Ziri berhasil di take down oleh seorang Mueza tadi, ini udah memberikan informasi kalau Ziri sekalipun gak kuat nahan damage burst yang diberikan dari OP. Bahkan dari Spencer. Apalagi kalau misalnya ada Masako featuring Spencer, wow, luar biasa. Udah level 15 nih maksimalnya Ocean One. Oke, level maksimal untuk Fredrin ya. Dan sembari untuk memberikan zoning out ke GPX, tidak bakal dibiarkan untuk keluar lebih jauh lagi. Masih tertahan dari sisi level ya. Jadi sebenarnya OP sekarang adalah peak power mereka. Kalau mereka mau ambil Lordnya, mereka bakal berusaha untuk end. Ini sangat memungkinkan untuk OP karena mereka sudah level-levelnya pada maksimal semua. Dari itemnya juga sudah unggul 1-2 item atas pemain dari GPX. Tapi mereka harus berhati-hati karena dari Watt-nya adalah hero momentum seperti ini. Misalnya dari Rezi-nya bisa terculik, bakal berbahaya banget. Oh my god, Predator Kitty! I'm over the keluarga, tapi lihat damage berhasil diberikan oleh seorang Masako. Belum bisa di-deliver dengan cukup baik. Tapi bukan itu masalahnya. OCN1, surprise attack. Kitty tiba-tiba, dan Super Rawat Supriyadi ter-take down. Double kill, looking for triple kill. Tidak bisa didapatkan. Fokus ke top turret-nya. 3 heal lah. Ini bencana untuk tim GPX. Ya, dan bahkan bisa menjadi game end karena langsung ditabrak juga OP Pegasus. Mereka ingin mendapatkan game yang pertama dengan sangat cepat sekali. Oh my god, wow, one strike push Israelka. Fokus ke arah base, gak peduli apapun yang terjadi. Mereka coba melakukan all in dan this is it. OP Pegasus berhasil mendapatkan kemenangan pertama di MDL Indonesia season yang ke-7. Wow, luar biasa. Perform dari